sebagai anak, mantu, cucu, cicit. Biarkanlah Engkau juga menyertai mereka, sehingga mereka di zaman yang akhir semakin jahat. Mereka semakin mencari Engkau ya Tuhan, sehingga nama mereka ada tercatat di surga, dan mereka tidak gugur dalam mengiring Engkau. Mereka boleh mencontoh seperti orang tuanya yang saat ini sudah almarhumah. Biar saat biar yang belum ragu-ragu mempercayai Engkau, biar Engkau sendiri yang menjamah hati, sehingga mereka boleh celikan, boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang sudah Engkau sediakan, biar hanya kata-kata-Mu yang keluar, sehingga membuat kami boleh Tuhan semakin yakin bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Juga setiap kami yang hadir Tuhan, biar kami boleh menyediakan hati kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kalau saya tadi maaf. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum peti jenazah ditutup dengan tanah, kita kembali mendengarkan sedikit firman Tuhan. Ya, saya beri judul perpisahan hanya sementara. Saudara, kematian bagi orang-orang yang percaya itu perpisahan untuk sementara, saudara. Ya, sewaktu sakit, Ibu Kue Ailian ini sering beberapa kali lah saya sempat mengunjungi, baik yang di RKZ juga yang di rumahnya Bapak Rudiman. Saya sempat mengunjungi, saudara. Ya, saya lihat, saya doakan supaya dia tetap percaya. Ya, dan puji Tuhan hari ini dia sudah dipanggil Tuhan. Ya, memang sebagai keluarga yang ditinggalkan oleh mama yang terkasih pasti sedih. Tapi ingat, ya, Tuhan ingin supaya kita jangan terlalu bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan, saudara. Ya, sebab di dalam Tuhan itu kematian hanyalah perpisahan sementara. Ya, kalau kita setia, kita akan bertemu lagi dengan kekasih kita di sorga, saudara. Saat ini, ya, Ibu Kue Ailian sudah bertemu dengan suaminya di sorga. Haleluya. Saya percaya dia pasti bersuka cita. Ya, cuma bedanya kalau di dunia suami istri, kalau di sorga nggak ada suami istri, saudara. Hidup seperti malaikat. Kalau di sorga masih ada suami istri, nanti bisa kacau, saudara. Ya, sebab itu di sorga nggak ada suami istri, hidup seperti sorga, seperti malaikat, dan mereka bersuka cita untuk selama-lamanya. Andai kata, cuma andai kata, saudara, kalau ada HP gitu ya, bisa tembus ke dunia. Ya, papa mama kalian telepon misalkan, halo anakku, cucuku, mantuku semua, jangan kamu bersedih, termasuk cicitnya, ya jangan bersedih, sebab aku sekarang sudah bersuka cita di sorga. Ya, memang tubuhnya dititipkan di sini, tapi rohnya sudah kembali ke sorga, saudara. Saya percaya orang yang mati di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya, saya percaya pada saat Ibu Kue Ailian tutup mata di dunia, dia buka mata, wih, sungguh ya, surga itu sungguh ada. Ya, dan dia bertemu dengan suaminya, ya papa kalian. Loh, sudah tidak panggil papa lagi, ya saudara di dalam Tuhan. Di sana itu wah sewenangnya luar biasa. Alkitab mengatakan Wahyu 21 ayat 3 dan 4, tidak ada air mata, tidak ada derita,
ya tidak ada duka cita. Kalau di dunia masih banyak, saudara. Saya lihat saat sakit, saya sempat besuki Ibu Aileen ini, kasihan kakinya itu dikasih besi ya. Iya, kalau goyang dikit itu sakitnya luar biasa, saudara. Ya, saat ini semua kesakitan itu sudah bebas, saudara. Sekarang dia tidak lagi sakit. Ya, dan ingat, orang yang mati baik di sorga maupun di neraka itu bisa lihat, saudara. Dia bisa melihat. Contohnya dalam Alkitab itu Lazarus dan orang kaya. Orang kaya yang tidak bertobat itu mati di neraka. Dia ingat 5 saudaranya yang belum percaya Tuhan. Ya, orang kaya ini memerintahkan Musa suruh mengutus orang dari ketekalan itu, dari sorga, datang ke rumahnya, ya, saudaranya ini, supaya mereka bertobat, saudara. Ya, jadi orang yang mati baik di sorga maupun di neraka itu bisa lihat kita, saudara. Ya, apa yang dilihat? Ya, bukan yang dilihat rumahnya, bukan yang dilihat duitnya, bukan yang dilihat hartanya, no. Ya, pada saat seseorang itu mati, itu sudah hilang semua hartanya, ya semua itu sudah tidak teringat lagi, saudara. Yang diingat itu hanya 2, saudara. Apakah itu? Yaitu keluarga yang hidup di dalam Tuhan alias terang, dan hidup di dalam dosa. Itu aja 2. Ya, itu yang dilihat. Kalau keluarganya semua percaya Tuhan, setia kepada Tuhan, satu kali bertemu kembali. Dan orang yang di sorga itu bersuka cita. Wah, ini satu kali keluargaku, anak-anakku, cucuku akan bertemu lagi. Itu sebabnya Tuhan bilang, coba kita baca satu janji Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 22. Dikatakan, demikianlah juga kamu sekarang diliputi duka cita. Saya percaya keluarga ditinggalkan itu pasti masih ada duka cita, ya. Ya, pasti ada, karena itu orang yang kita cintai. Ya, ditinggalkan ya pasti ada duka cita. Andai kata kalau dokter bisa memperpanjang usianya, saya percaya pasti keluarga ini, ya. Tetapi semua itu ditentukan oleh Tuhan. Ya, semua kita itu ada jatah umur, saudara. Ya, kemarin dulu saya mendoakan satu ibu. Ibu ini kondisinya sudah sangat parah, saudara. Ya, nggak suka makan, ya, kena herpes, waduh, macam-macam penyakit. Waktu saya datang ke rumahnya itu, saya lihat, waduh, keluarganya bilang, Pak, kira-kira cepat gak dipanggil Tuhan? Saya bilang, waduh, saya bukan malaikat pencabut nyawa, jangan bilang saya cepat, enggak, itu terserah Tuhan. Gini aja, Pak, ya, keluarga ini mau ke luar negeri, ya, mau ke Singapura, operasi kaki. Berhubung saudaranya ini ada 4, saudara. Ya, ini tua-tua semua, sudah tua-tua semua, enggak menikah, saudara. Ya, jadi waktu itu sakit, dia mau berangkat ke Singapura, enggak jadi, karena apa? Saudaranya tiba-tiba sekarat, saudara. Akhirnya enggak jadi. Dia mau ke Singapura, di rumah enggak ada siapa-siapa, enggak ada yang rawat. Lah kalau mati bagaimana? Ya saya yang dipanggil, saudara. Saya seringkali dipanggil, ya, untuk mendoakan. Ya saya doakan. Saya bilang sama keluarga, sudah siap semua, berserah. Ya Pak, daripada menderita begini, lebih baik serahkan aja. Ya, saya tanya yang sakit, Cik, sudah siap ya? Sudah beres semua ya dosanya. Jangan ada simpen kepahitan di antara saudara, ya. Yang rukun semua, supaya nanti kalau dipanggil Tuhan ketemu lagi di sorga, ya. Sudah beres, oke. Ternyata sampai hari ini loh, dapat mati, saudara. Malah sehat, saya sampai bingung. Iya, berarti saya bukan apa, saudara. Iya, mati di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya nggak akan mati, saudara. Biarpun kelihatannya saya di tangan, masih seger, saudara. Ya, sampai keluarganya bingung, saudara. Ini lagi belajar dia mau kasih hadiah. Ini nanti kalau tiba-tiba apa lagi, jadi berangkat hangus. Dia bilang kali ini
ketika saya haus, ya kamu bisa merawat saudaramu. Saudara lihat, ya memang selama kita hidup di dunia itu, ya kita itu saling mengasihi, apalagi sesama saudara gini ya, sering ketemu, ya sebab itu selama masih hidup di dunia, biarlah keluarga ini rukun. Ya saya lihat keluarganya Ibu Aileen ini cukup banyak ya, berapa saudara? 7 ya, 7 itu sempurna saudara. Ya 7 saudara. Juga 7, waduh 7 itu angka sempurna saudara. Ya saudara, saya lihat ya keluarga ini besar sekali saudara. Ya sekarang tahu, tanggal 7 lagi, saya lupa loh. Iya betul ya, tanggal 7 ya. Waduh, berarti 7 sempurna saudara. Ya sekarang Ibu Aileen sudah sempurna di sorga, tidak sakit-sakitan lagi saudara. Ya sekarang yang tinggal ya kita ini. Ya sebab itu sebagai anak-anak yang ditinggalkan, jangan diliputi dengan duka cita. Ya karena mama saudara ini punya rumah di sorga. Ya kalau tidak punya rumah ya pantaslah duka cita. Tapi kalau dia punya rumah di sorga, jangan duka cita. Ya, yang penting kita ini yang masih hidup. Ya, kita harus siap sedia. Ya, kita harus sungguh-sungguh cinta Tuhan. Ya, saya percaya setiap saudara di dunia ini pasti punya rumah. Ya, pasti punya rumah. Nanti sebentar kita akan pulang ke rumah kami kita masing-masing ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah di dalam sorga kita juga punya rumah? Nah, itu yang penting. Sebab itu bakal kita tempati untuk selamanya. Ingat ya, di sorga tidak ada ngontrak. Ya, tidak ada. Namanya ngontrak tidak ada. Atau nunut. Ya, tidak ada saudara. Kalau di dunia banyak anak nunut sama orang tua. Ya, tapi di sorga tidak ada saudara. Suami gonceng sama istri. Tapi di sorga masing-masing saudara. Ya, ada istilah mengatakan nggak ada yang namanya surga nunut. Kalau neraka katut banyak. Ya, sebab itu masing-masing harus punya sorga. Ya, harus punya rumah di sorga. Dan rumah di sorga itu bisa terbakar saudara. Loh, siapa yang bakar itu? Apa teroris? Saya tadi barusan dapat kabar di mana itu terjadi bom. Ya, saya lupa tadi di mana itu. Ya, markas polisi dibom saudara. Bom bunuh diri katanya. Terkejut saya. Ya, di sorga rumah kita terbakar karena ya kita sendiri yang bakar. Karena apa? Undur dari Tuhan. Ya, kalau kita tidak setia pada Tuhan sampai akhir, rumah kita di sorga itu terbakar saudara. Ya, sebab itu di sini dikatakan, ya tetapi aku akan melihat kamu lagi. Kapan kita lihat orang-orang yang kita cintai? Ya waktu kita nanti dipanggil dari dunia ini. Kalau kita sama-sama cinta Tuhan, ketemu lagi nanti. Nanti ketemunya sudah tidak lagi tua, matanya nggak pakai kacamata seperti saya begini, dan tubuhnya tuh sempurna saudara. Nggak ada yang namanya buta. Saya di sini masih ada buta saudara. Di sana nggak ada. Wah, semuanya sempurna. Yang ada cacat, mungkin sombeng atau yang itu, di sana itu nggak ada. Ya, dan ingat di sorga tidak ada laki-laki dan perempuan. Nggak ada. Nggak ada kawin mengawinkan. Nggak ada yang namanya 72 bidadari. Nggak ada semua. Ya, hidup seperti malaikat. Tidak ada kawin mengawinkan. Namanya hidup kekal. Senang saudara. Ya, jangan dipikir surga itu fantasi. Enggak. Surga itu sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh ada saudara. Ya sebab itu saat ini orang yang mati di dalam Tuhan, dia bersuka cita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, ya aku akan melihat kamu lagi. Juga kita akan bertemu dengan Tuhan. Di dunia aja kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, hati kita itu sukacita saudara.
Apalagi nanti di sorga, wah tambah senangnya luar biasa. Sorga sekarang ini dirasakan di dalam hati, ya, dengan iman. Tapi nanti sorga yang kita kunjungi, yang akan kita datangi dan tinggal di sana, itu betul-betul nyata, betul-betul real. Dan saat ini, ya mama dan papa, saudara semua saat ini sudah berada di sana, sedang menunggu anak-anaknya. Sebab itu dikatakan, aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Waduh, di sorga itu betul-betul waktu kita ketemu dengan orang-orang yang kita cinta itu betul-betul sukacita. Sukacitanya bukan seperti di dunia. Sukacita di dunia ini hanya sementara, saudara. Ya, Alkitab mengatakan ada orang yang tertawa tapi hatinya penuh dengan duka cita. Kesukaan dunia itu berakhir dengan duka cita, kata Amsal 14 ayat 12. Ya, dikatakan hatimu akan bergembira. Haleluya, luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Di sorga tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi yang merampas kesukaan kita. Di dunia masih banyak. Ya, saya ketemu beberapa banyak orang-orang yang rumahnya secara materi itu limpah. Ya, rumahnya besar, ya, mobilnya mewah, duitnya banyak, tapi nggak ada damai sejahtera. Ya, waktu saya datang, saya tanya, Bu, ada masalah apa, Bu? Ya, Pak, doakan Pak saya. Lu kenapa? Hati saya gelisah, saya sukar tidur. Saya tanya, banyak utangnya toh Pak? Enggak. Iya, enggak punya utang. Loh, kok nggak bisa tidur? Iya, sumpek judek. Iya, saya bilang sama dia, Pak, Bapak ini bisa punya duit, beli rumah yang bagus, iya, bangun kamar mewah, ya, punya segala-galanya, tapi ada satu yang nggak punya, damai sejahtera dari Tuhan. Itu yang nggak punya. Ya, itu sebabnya hidupnya itu khawatir, takut, gelisah, stres, depresi, frustasi, sampai-sampai nggak tahan, pakai ekstasi, akhirnya jadi puasi, bahkan jadi sungguhan. Hari-hari ini banyak orang seperti ini, saudara. Ya, tapi kalau kita percaya Tuhan, kita terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mau setia, Tuhan akan berikan damai sejahtera, sukacita, plus jaminan. Satu waktu kalau kita dipanggil Tuhan, kita punya rumah di sorga. Haleluya. Hari ini, ya, kita di sini diingatkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Alkitab mengatakan 70 kalau kuat 80. Jadi ibu kue alien ini 92. Sudah diperpanjang, saudara. Ya, sudah diperpanjang berapa? 20 tahun ya, 22 tahun ya. Iya dong. Berapa ya? 12 tahun, saudara. Wah, lumayan, saudara. 12 tahun. Ya. Dan sekarang Dia melanjutkan sukacita di sorga. Bagaimana dengan kita semua? Ya, saya harapkan keluarga yang ditinggal sungguh-sungguh setia ikut Tuhan. Ya, kalau keluarga sungguh-sungguh ikut Tuhan, satu kali pasti akan bertemu lagi di tempat yang indah. Haleluya. Bersukacita untuk selama-lamanya. Tidak akan lagi perpisahan. Ya, sebab itu saya harapkan keluarga yang ditinggal ini tetaplah setia. Dan satu kali kita akan bertemu lagi dengan kekasih kita dalam kerajaan sorga. Saya tidak perpanjang, mari bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sampai bertemu. Ya, nomor pemain musik mana? Ya. Nomor 4 ya. Refnya saja. Haleluya. Haleluya. Bertemu temu di
bertemu, bertemu di surga yang mulia, sampai bertemu, bertemu, bertemu di surga yang mulia, sampai bertemu, bertemu, bertemu di surga yang mulia. Saya minta keluarga, ya, nyanyikan sampai bertemu, gandengan tangan. Bisa ya? Haleluya. Saya harapkan anak-anak, cucu mantu semua yang rukun, ya, dan yang penting setia ikut Tuhan. Percayalah, satu kali akan bertemu kembali di dalam kerajaan surga. Silakan keluarga nyanyikan sampai bertemu, bertemu, bertemu di surga yang mulia, sampai bertemu, bertemu, bertemu di surga yang mulia. Saya dulu keluarga, ya, tetap pegangan, ya. Saya pesan harap keluarga rukun, ya. Amin. Ya, mungkin ada kesalahan satu dengan yang lain, ampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita juga harus mengampuni kesalahan saudara-saudara kita. Sebab satu kali akan bertemu kembali di surga. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum peti jenazah ditutup dengan tanah, hamba-Mu berdoa buat keluarga. Oh, Ibu Kue Alien ini, ya Tuhan, Engkau sudah panggil Ibu Kue Alien pulang ke surga. Dan sekarang anak-anaknya masih berada di dunia ini. Hamba-Mu berdoa, oh Tuhan, sesudah Tuhan pemakaman ini, mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa agar keluarga Ibu Kue Alien, anak, cucu, mantu, oh buyut dan semuanya, Tuhan, biar mereka tetap rukun, tetap saling mengasihi. Terlebih lagi hamba-Mu berdoa buat Tuhan kesetiaan mereka mengikut Tuhan, karena kami tahu, oh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan setia sampai akhir, Tuhan sediakan rumah di sorga. Saat ini ibu mereka sudah bersuka cita di sorga, sedang menunggu anak cucu